forever in your hearts, in your hearts. A day you'll always remember every part, every part. This feeling of love, just let it grow forever through your life. Bring beautiful years of joy between you till the end of time. Allah bless you with all His love. Send peace from up above, and may your friendship grow through the years. Together you will live the good times and the tears. That's just how beautiful your days. We give all our thanks to both our mom and dad, mom and dad. How you worked and sacrificed the life you had, life you had. Forever we'll never forget you and everything you've done. No matter how hard we try to thank you, it won't be enough. Allah bless you with all His love. Send peace from up above, and may your friendship grow through the years. Together you will live the good times and the tears. That's just how beautiful your days. Allahumma salli ala Muhammad khairu khalqillah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad khairu khalqillah Rasulullah. Rabbi barik, Rabbi barik likum, Rabbi barik, Rabbi barik likum. Allah bless you with all His love. Send peace from up above, and may your friendship grow through the years. Together you will live the good times and the tears. That's just how beautiful your days. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata billah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran sadaqal qadim. Yang kami hormati Al-Ustaz Imam Bukhari, rekan-rekan semua SPG X tahun 1983 yang berbahagia. Yang utama, marilah kita panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan rekan-rekan semua bisa hadir pada acara silaturahmi SPG X83 yang kelima. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya dia mendapat syafaat doa. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah rekan-rekan semua, kami membawakan acara pada siang hari ini. Tersusun satu pembukaan
Yang kedua, mendoakan kepada teman-teman kita yang telah dipanggil oleh Allah. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, tausiah. Insya Allah nanti sampaikan oleh Al-Ustaz Imam Bukhari. Langsung nanti dilanjutkan dengan doa. Yang kelima, ramah-ramah dan nutup. Marilah rekan-rekan semua, agar acara siang hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dengan bacaan liri wa tidak sapa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rekan-rekan semua, data yang kami terima dari Mas Dovir bahwa teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah itu ada 24. Ada 24, 12 laki-laki dan 12 perempuan. Mari kita doakan agar mereka bagaimana? Nanti dibacakan. Nanti doa, saya bacakan, kemudian doa. Ya gitu ya? Iya, sebelum nanti acara selanjutnya. Itu? Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan yang dipanggil oleh Allah SWT diberi nikmat kubur, dijauhkan dari siksa, terima amal ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma shalli wa maghfirah rasul Fatihah usan ila ruhi Darajat bin Adam, Krismanto bin Adam, Samsudin bin Adam, Edi Saputra bin Adam, Sugeng bin Adam, Kandung Makruki bin Adam, Agus Rianto bin Adam, Sumanto bin Adam, Wartono bin Adam, Rianto bin Adam, Kosi bin Adam, Warnoto bin Adam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iya. Allahumma salli wa Muhammad sulhatus sanil rofi Ening Rahayu binti Adam, Juniati binti Adam, Roisah binti Adam, Agustati binti Adam, Sukini binti Adam, Anis Sekawati binti Adam, Sri Utami binti Adam, Tri Handaningrum binti Adam, Parsiah binti Adam, Ida Mulyani binti Adam, Muhotimatun binti Adam, Umi Juleha binti Adam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan teman-teman kita yang dipanggil Allah mendapat nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga, sambutan ketua panitia yang akan disampaikan pada Bapak Saidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqul adzim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama saya sampaikan maturun Al-Ustaz Imam Bukhari jauh-jauh dari Kaliamat Kulon. Tadi pagi sudah beberapa bolak-balik ke sini. Acaranya mau dimulai jam berapa? Ya sesuai dengan rencana memang jam 9. Namun yang namanya teman-teman ada yang jauh, bahkan ini masih ada yang perjalanan dari Bumiayu. Sehingga alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Juga saya sampaikan
teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya menyampaikan beberapa hal yang terkait masalah pelaksanaan acara pada kesempatan pagi hari ini. Ternyata begitu luar biasanya apa yang sudah kami rencanakan, ternyata pada kesempatan pagi hari ini semuanya, teman-teman semua respon. Jika memang pada kesempatan ini teman-teman kita masih banyak kegiatan yang tidak sempat hadir, ada yang sedang hajatan di Jakarta, berangkat Jumat, Sabtu, Minggu. Juga teman yang lainnya ada yang pas ada tamu dan juga baru ketemu putra-putrinya, baru datang dari luar kota, hari ini baru bersama, sehingga tidak bisa sempat. Itu ada beberapa yang sudah menyampaikan info kepada kami panitia. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Situasi yang sedemikian ini kita selalu berdoa kepada Allah, tidak lepas dijauhkan dari virus pikiran, virus hati, virus pemahaman, dan juga virus non fisik serta virus fisik. Jauhkan. Kita hanya berdoa pada Allah semata-mata, sehingga lillahi ta'ala. Kesempatan ini kami atas nama dari panitia juga, teman-teman yang beberapa kali pertemuan, alhamdulillah sampai ini masih untuk bisa guyup. Intinya teman-teman semuanya, angkatan SPG 1983 tetap dekat di mata, juga dekat di hati. Mengapa dekat di mata? Karena panjenengan sering melihat walaupun di dunia maya, kan dekat ya sekarang. Walaupun lewat HP dekat kan? Dekat di mata, juga dekat di hati. Silaturahim itu penting buat kita. Saling mendoakan penting buat kita. Rasanya ketika ada teman yang lagi sakit, kita bisa silaturahim, bisa membuat semacam obat bagi teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, alhamdulillah pelaksanaan acara reuni ini atau silaturahim ini semua bisa dilaksanakan atas dukungan dari kita semuanya. Kebaikan kita adalah kebaikan kita semuanya. Keikhlasan kita adalah keikhlasan untuk semuanya. Dan alhamdulillah bisa dilaksanakan tanpa mengganggu keuangan Dansos. Jadi uang Dansos masih utuh. Kami menggunakan, ayo tepuk tangan semua, surprise buat kita semuanya. Jadi tidak menggunakan uang Dansos. Alhamdulillah bisa uang Dansos aman. Dan acara ini oleh kita untuk kita semuanya. Jadi insya Allah panjenengan yang kemarin-kemarin mungkin ya lumrahlah, hati kita beda-beda tapi tujuan sama. Tujuannya untuk kebaikan. Sehingga kadang-kadang punya inspirasi. Mungkin ada yang biasa-biasa, ada yang tenang-tenang, ada yang luar biasa membuat postingannya dan sebagainya. Tapi itu adalah teman kita semuanya. Untuk kebaikan kita semua,
Dan insya Allah pelaksanaan pada kesempatan ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang baru datang ini jauh-jauh dari Bumi Ayu. Ya, alhamdulillah, Mas Marno CS, Mbak Eli dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, selamat datang. Semoga bahagia dan semoga kita tergolong orang-orang yang punya happy ending, husnul khotimah. Akhirnya demikian, mudah-mudahan. Nah, demikian saja atas nama dari panitia. Sekali lagi matur nuwun ingkang kathah sekata-katipun lan nyuwun sewu, ya, nyuwun sewu. Pasti kita dalam segala sesuatu tidak ada hal yang sempurna. Kami berusaha dari panitia berkali-kali untuk informasi, berkali-kali untuk ketemu, tapi yang namanya manusia tidak jauh dan tidak lepas dari kekhilafan dan kekurangan. Dan saya mohon maaf jika jamuan ataupun yang ada kemudian nanti bentuknya bukan prasmanan, pakainya dus, karena dari sininya membatasi situasi dan tidak ada hiburan, mohon dimaklumi. Barangkali kurang selera di hati hadirin, sekali lagi atas nama panitia mohon dimaafkan dan matur nuwun atas partisipasinya. Kurang lebihnya demikian. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara reuni kelima SPK 83 tahun 2020. Selanjutnya, rekan, teman, sahabat kami semua untuk beri sejenak mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Imam Bukhari dan nanti dilanjutkan dengan doa. Untuknya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayang Esiana sing ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akhrajna minadh dhulumati ilan nur wa ja'alna min khairi ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu la uhsi sana'an 'alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bi sunnatin ila yaumil mahsyar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, para alim, insyaallah yang hadir di sini semuanya alim. Allahumma amin. Para kiai, karena tadi sudah ada kiai, para asadir, hadaniyallahi wa iyyakum ajmain. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan ingin menggurui ataupun mengajari. Insyaallah
saya diundang oleh Ustadz Sayyidi dalam rangka dua perintah. Yang pertama perintah Allah di dalam Quran surat Al-Asri separuh ayat dari ketiga. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian yang kedua perintah Rasulullah tadi juga sudah disampaikan oleh pembawa acara, man ahabba ayub satolahu fir rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarhi falyasil rahimah silaturrahim. Itu perintah Rasulullah. Kemudian kalau saya boleh menambahi X83 SPG, kalau dihitung-hitung berarti kita pisah sudah 33 tahun. Nah, itu kalau dihitung-hitung ya, ini 2020. Itu ternyata separuh dari jatah hidup kita di dunia, Ibu, Bapak. Jadi baru separuh jatah usia kita sudah berpisah. Alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan. Ini karena izin Allah. Dan kalau boleh saya menambahi, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, dekat di mata, dekat di hati, insya Allah dekat surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, ada salah satu doa, mudah-mudahan kita bertemu di sini, kemudian kita amalkan nanti di rumah. Di dalam kehidupan sisa-sisa yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yaumal qoka. Ini doa seorang yang hampir umurnya sudah maghrib. Halo Pak, Bu. Jadi kita yang hadir di sini ini wajah-wajah menjelang maghrib. Ini mau duhur. Tetapi tadi sudah disampaikan tujuan akhir hidup kita di dunia, Ibu Bapak. Kalau selama ini memang tujuan kita itu mungkin banyak sekali. Ada yang pengen jadi orang kaya, ada yang ingin punya mobil, ada yang ingin jadi pejabat, ada juga yang ingin jadi pengusaha, oke. Tapi tujuan akhir hidup di dunia, akhir ini, Rasulullah mengatakan husnul khotimah. Jadi silahkan ibu-ibu yang jadi pengusaha, pejabat, ya dan lain sebagainya. Maka wa'at bi'is sayyatal hasanata tampuha, kata Rasulullah. Jadi kita sebagai manusia tidak ada yang maksum, Ibu Bapak, nggak ada yang bersih. Tapi kata Rasulullah, iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Minimal itu. Ya. Karena kata Rasulullah, innal hasanata yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek. Jadi imbangi saja, Bu. Gak usah kita harus baik terus, nggak mungkin. Nah oleh karena itu saya diberi amanat oleh panitia jangan lama-lama. Jadi saya berusaha hari ini, siang ini bersama-sama mengajak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mau ya Bu Pak? Ada salah satu sayembara dari Rasulullah, ya saya singkat saja, nggak usah banyak cerita dan kisah. Karena di akhir zaman sekarang ini ternyata banyak dari saudara-saudara kita yang enggan masuk surga, Bu Pak. Ini tercatat ada 7 artis Indonesia sudah mendaftar kapling di neraka. Panjenengan mungkin bisa baca di YouTube, ya, Twitter ataupun Instagram dan lain sebagainya. Salah satu artis mengatakan, ya, saya tidak gila-gila amat mencari surga. Panjenengan mungkin pernah dengar ini. Ada salah satu artis diwawancarai nggak mau masuk surga. Naudzubillah. Ini pemikiran Yahudi seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 80 kalau nggak salah. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita melalui sayembara. Ya, jadi siang hari ini Al-Fakir hanya ingin memberikan satu sayembara Rasulullah. Mudah-mudahan kita tertarik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqoh. Surga itu mencari. Ya, jadi biasanya kan kita selalu berdoa begini, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita yang minta supaya masuk ke surga. Tapi sebagai orang yang beriman, kalau bisa bukan kita yang ingin masuk surga, tapi surga mencari kita. Luar biasa. Jadi siang hari ini ada tip khusus dari Rasulullah supaya kita dicari oleh surga. Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqah. Surga itu rindu.
ila arba'atin nafarin, terhadap 4 golongan. Silakan, mumpung sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ketua panitia, saudara-saudara kita sudah separuh dipanggil oleh Allah ya. Separuh ini, Masya Allah. Jadi tinggal separuh lagi yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah mengatakan al jannatu mustaqah, surga itu rindu terhadap 4 golongan. Monggo silakan, masih ada kesempatan. Ini sayembara dari Rasulullah. Namun insya Allah siang hari ini saya hanya menyampaikan 3 golongan saja, karena satunya adalah washaimi fi syahri Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Yang pertama, silahkan dicatat, diamalkan. Talil Quran. Kata Rasulullah, orang yang dicari oleh surga, dirindukan oleh surga, yang pertama adalah orang yang gemar baca Quran. Gemar baca Quran. Saudara-saudara, saya ingin mengetuk hati ibu bapak yang hadir di sini. Rasulullah mengatakan, talil Quran, orang yang gemar baca Quran dirindukan oleh surga. Tapi kenyataannya, saudara-saudara kita banyak yang bukan talil Quran tapi talil WA. Halo. Nah, ini satu contoh nasihat. Talil WA, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, vlog dan lain sebagainya. Boleh, karena kita memasuki zaman digitalisasi, setidak-tidaknya iringi tadi kata Rasulullah. Karena tidak mungkin kita tidak memegang handphone. Ibu bapak, saya ingatkan sekali lagi bahwa nanti di akhirat ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ada satu peringatan keras dari Allah. Saat ini kita memiliki kedua kaki, mungkin nurut. Mau ke mall nurut, mau ke tempat maksiat nurut, nggak mau rewel, termasuk mau silaturahim nurut. Tapi nanti di akhirat itu akan menjadi saksi kemanapun kita pergi. Wa an jismihi fima ablah. Tangan ini, Masya Allah, makanya tadi sudah diingatkan oleh Rasulullah, talil Quran. Coba kalau kita introspeksi Bapak Ibu, kedua tangan ini kira-kira lebih banyak megang HP apa megang Al-Quran? Halo. Nah, ini satu contoh nasihat. Wa an jismihi fima ablah. Rasulullah mengatakan, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf, ibu bapak, sayembara lagi dari Rasulullah. Barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah, di kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanun, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Sebagai bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi ternyata banyak yang nggak tertarik ibu bapak. Wal hasanatu bi asyrin. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi jika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nun, shadaqallahul azim. Kira-kira anak ngaji kayak gue beli. Jadi satu kebaikan, satu huruf, 10 kebaikan. Makanya kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi jika kita membaca alif lam mim, maka pahalanya 30 kebaikan. Tapi ternyata banyak yang tidak tertarik. Subhanallah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang saya ingin tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira satu hari satu malam baca WA berapa huruf? Halo. Kira-kira kasih jawab. Berapa huruf ini? Padahal Rasulullah mengatakan satu huruf di Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Tapi kita tidak laksanakan. Bahkan ada saudara kita yang kenal Al-Quran itu 1 tahun sekali. Saudara kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi ini satu nasihat dari Rasulullah. Monggo ibu bapak amalkan, karena kita tadi sudah diingatkan oleh Rasulullah, an Umar radhiyallahu an, dan juga oleh para sahabat juga mengingatkan kita, di mana Rasulullah mengatakan umur umatku ya tidak kurang dari 60 sampai 70. Ma yajuru dzalik,
kurang dari 60 jumlahnya sedikit, lebih daripada 70 juga sedikit. Itu kata Rasulullah. Maka dari itu Ibu yang hadir di sini termasuk bapak-bapak, insya Allah kalau dilihat dari X83 mungkin hari ini rata-rata umurnya menjelang 60. Betul ya Bu ya Pak? Nah ini adalah umur-umur yang sudah ada batas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, tahlil Quran. Orang yang gemar baca Quran silakan diamalkan Ibu, mumpung masih ada kesempatan. Kemudian yang kedua, saya percepat saja. Wahafidhil lisan, orang yang jaga lisan. Nah, ternyata orang yang jaga lisan ini adalah orang yang dicari oleh surga. Jadi yang pertama, Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya dicari oleh surga. Yang pertama, tahlil Quran, orang yang gemar baca Quran. Gemar dengan hanya membaca beda Bu. Yang namanya gemar berarti hobi. Hobi baca Quran, subhanallah. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang mampu jaga lisan. Orang yang mampu jaga lisan adalah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab, nanti bisa dibuka di rumah. Sebagai bentuk bahwa kita itu memang ada niat untuk betul-betul ingin dicari oleh surga. Nanti Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ternyata Ibu Bapak, ini di akhir-akhir ya tahun 2020 ini, saya Al-Fakir memprediksi lisan ini harganya sangat mahal. Sedikit saja salah, naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Ini saya punya teman sedikit bicara salah, ternyata setelah selesai turun dari mimbar di sana sudah dijemput. Naudzubillah. Jadi salah ngomong ya, salah ngomong, nyindir ini nyindir itu, kemudian dilaporkan, kemudian naudzubillah. Jadi memang Rasulullah itu mengatakan begitu, wahafidhil lisan, jaga lisan supaya lisan ini jangan kepelarak, bahasa Tegal. Ya. Jadi yang namanya kepelarak bukan kaki saja Bu Pak, tapi lisan saja kadang-kadang bisa kepelarak. Ya, wa kallamhu layyin. Kalau bisa berusaha, semakin tua semakin lemah lembut kata-kata kita. Subhanallah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wa rasulih wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Itu memang resep dari Rasulullah luar biasa. Bahkan ini ada salah satu contoh. Sebagaimana Allah itu mengatakan bahwa wa qulu qaulan sadida. Orang yang berkata yang baik, misalnya ketemu dengan teman, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ini salah satu contoh kita menampakkan kata-kata yang baik. Nah ini kadang-kadang yang terjadi di akhir zaman sekarang ini, banyak anak-anak kita ngundang bapak nebi ngomongnya bro. Halo? Nah ini satu contoh kata-kata, mari bapaknya bro jaluk duit teh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini masih bro. Tapi kadang-kadang ada, ini saya pernah menemukan satu di TK Pak, anak-anak kecil Pak. Satu contoh, ada dua anak kecil. Satunya nggak berangkat kemarin, begitu ketemu paginya, raimu ini bisa orang mangkat, raimu Pak. Ki bocah TK ge. Ini satu contoh diajarkan. Jadi orang tua bisa mengajarkan anak dan cucu kita, berbicaralah yang lemah lembut, yang baik. Jangan sering marah-marah. Sebagai orang tua mengajarkan istri dan anak-anak dan cucu-cucu kita. Wa kallamuhu layyin. Jadi Allah itu berjanji di dalam Quran surat Al-Ahzab tadi. Wa qulu qaulan sadida. Orang yang selalu berkata yang benar, maka Allah itu janji akan memberikan sebuah bonus. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki semua amalnya. Jadi kita yang hadir di sini yakin kalau Allah tidak menutupi kejelekan, semua orang itu tampak jelek semua, Pak. Jadi selama ini Allah itu menutupi kejelekan kita. Makanya orang yang selalu berkata yang baik, Allah janji yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki semua amalan kita. Nah, ini
jeleknya ditutupi, baiknya ditampakkan oleh Allah. Kemudian bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini dua bonus dari Allah. Kalau kita berkata yang baik, pertama akan diperbaiki semua amal kita. Kemudian akan diampuni semua dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah akan memperoleh kemenangan yang besar, yaitu surga. Ya, itu tadi. Jadi yang kedua tadi apa? Wa hafizil lisan, orang yang jaga lisan. Yang terakhir, wa mut'imil ji'an, orang yang gemar memberi makan orang lapar. Anallah. Jadi tiga saja ini kalau dipraktekkan dicari oleh surga. Ya, pertama tadi apa? Talil Quran, gemar baca Quran. Jadi kalau bisa kita kurangi baca WA, Pak. Kurangi, bukan menghilangkan, nggak bisa. Iringi kalau bisa, ya. Kemudian kalau bisa baca WA misalnya 1 jam, kemudian ditutup dengan baca Quran 1 jam. Kira-kira bisa nggak, Pak Bu? Nggak bisa. Minimal lah, jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, wahafizil lisan, jaga lisan. Bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Makanya Rasulullah itu mengatakan begini, Bu. Kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang mudah dan ringan diucapkan oleh lisan, kata Rasulullah. Sakilatani fil mizan, tapi memberatkan timbangan. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah. Ini sayembara lagi ini dari Rasulullah. Kalimatani, 2 kalimat, hafifatani ala lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, memberatkan timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah, ini pahala sebenarnya banyak sekali digelar oleh Allah dan Rasulullah. Tinggal kita praktekkan. Makanya ibu bapak yang hadir di sini, ada satu artikel mengatakan begini, every soul will test the death, you are just another name on the list. Ini Quran surat Ali Imran ayat 185. Kita hidup ini hanya sebentar di dunia ibu bapak. Hawa nafsu saja yang bicara masih panjang umur kita. Tapi ternyata umur-umur mendekati 60 adalah umur-umur yang sudah ditengok lagi oleh malaikat. Akan buka catatannya, di umurnya pira. Maka siap-siap kita perbanyak amal perbuatan, amal-amal yang soleh. Jadi yang terakhir tadi apa? Wa mut'imil ji'an, orang yang gemar memberi makan orang lapar. Saya beli satu cerita untuk bawa pulang, Bu. Saya beri satu cerita untuk oleh-oleh bawa pulang. Di zaman sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, sahabatnya Sa'ad bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah sahabat di zaman Rasulullah, ini untuk oleh-oleh bawa pulang. Beliau adalah seorang sahabat di zaman Rasulullah, Abu Musa. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, beliau sebagai gubernur di Basrah. Di zaman Utsman bin Affan menjadi gubernur di Kufah. Beliau adalah di zaman Rasulullah sebagai pejabat di Yaman. Suatu ketika bertemu dengan seorang sahabat bernama Syahdan. Syahdan ini adalah orang alim yang umurnya 70 tahun. Ya, 70 tahun. Dia full time hanya beribadah kepada Allah, full time. Jadi luar biasa ibu bapak, ana wong sing umure 70 tahun uripe nggo Gusti Allah tok. Ya, pagi, siang, sore, sampai malam, sampai tidurnya karena Allah. Nah, suatu ketika setelah sehabis dia sholat, keluar dari masjid, ketemu dengan seorang wanita yang cantik sekali. Kemudian kenalan sampai berzinah selama 7 hari. Ini kisah dari sahabat Abu Musa. Jadi anak wong sing umurnya 70 tahun ibadah full time karena Allah, kemudian diuji 7 hari zina. Ternyata kata Abu Musa, setelah nanti ditimbang oleh Allah, ibadah yang 70 tahun itu ternyata kalah dengan zina 7 hari. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah. Setelah diteliti ibu bapak, ternyata perbuatan maksiat 1 hari
itu tidak bisa ditutup dengan ibadah 10 tahun. Coba bayangkan. Jadi nyong saban kabeh sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya selama 10 tahun kita ibadah tidak bisa menutupi satu maksiat satu hari. Ini kisah Abu Musa. Jadi 70 tahun ternyata lebih ringan timbangannya ketimbang zina 7 hari. 7 hari itu lebih berat timbangannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ternyata sebelum meninggal dunia dia itu sedekah setengah roti. Kira-kira setengah roti gue regane pira, Pak? Setelah itu, sebelum dia meninggal dunia, dia sedekah setengah roti. Kemudian setelah dikasih kepada orang fakir miskin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Ini kisah cepat sekali. Jadi umur 70 tahun ibadah kalah dengan 7 hari maksiat, tapi sebelum meninggal dunia dia sedekah setengah roti. Ternyata dari setengah roti ini bisa memberatkan timbangan tadi. Akhirnya beliau masuk surga. Jadi wamut imil jian, sedekah itu luar biasa ibu bapak. Jadi mari jangan sungkan-sungkan. Ini tercatat di akhir tahun 2020 ini berapa juta orang di PHK. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan baik ekonomi dan lain sebagainya, bantu. Tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia bahwa jangan sungkan-sungkan memberikan sedekah apapun. Kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafa yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha addaha liman atamat ta'am. Kalau kita sedekah ibu-ibu ternyata sedang mendaftar satu tiket kamar di sorga, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kalau melihat wajah-wajahnya insya Allah sebagai calon-calon penghuni sorga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sangat terbatas. Padahal Al-Faqih ingin bercerita sangat banyak, namun karena waktu sudah diatur begitu rapi dan singkat, jangan sampai dirusak oleh penceramah. Dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu amanat sebelum saya turun dari mimbar. Ada sebuah doa wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita dengan ikhlas mendoakan dan menengadahkan kedua tangan kita, mengamini dalam hati maupun lisan, ikhlas. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bisa hadir diringankan oleh Allah penyakitnya, disehatkan kembali sehingga bisa berkumpul pada rani tahun depan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma rabbana si isfi ya Allah antas safi la sifaa illa sifauka sifaan la yuqadir saqama. Allahumma ya Allah rabbana si adhibil ba'sa isfi anta safi la sifaa illa sifauka sifaan la yuqadir saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyaka. 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 Allahumma taqabbal minna ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sekedar kilas balik, reuni yang pertama tahun 2009 di alma mater kita SPG Negeri Tegal. Yang kedua tahun 2011 di rumah makan Griga. Yang ketiga tahun 2013
di rumah makan familiar yang keempat tahun 2017 karena 2 tahun setelah 2013 itu vakum. Waktu itu akan mencari tempat di Brebes, Bumiayu ataukah Tegal sehingga vakum, dan sekedar kami kumpulkan beberapa orang di tempat saya untuk merintis beberapa langkah ke depan. Alhamdulillah 2017 terselenggara pula kegiatan reuni yang keempat, yang tempatnya di Bumi Perkemahan Pantai Alam Indah Kota Tegal. Ini tahun 2020 mestinya dilaksanakan 2019 kemarin, namun karena kemarin agak mungkin sedikit jenuh atau mungkin lupa dan sebagainya, lalu di awal-awal Agustus kemarin ada semacam motivasi untuk mengadakan sebuah pertemuan kembali, sehingga di bulan September panitia kita bentuk, dan inilah pelaksanaannya di tengah-tengah pandemi semacam ini, sehingga sistem kegiatannya kita atur sedemikian rupa tetap kita memegang prokes, yaitu protokol kesehatan. Protokol lu gede orang lucu bareng diulang jadi lucu ya. Protokol kesehatan. Nah, kita bisa menyaksikan sendiri di dalam grup kita, pendaftar ya, dan sebagainya, dan alhamdulillah nanti sedikit informasi secara umum bahwa dana yang telah panjenengan kumpulkan 2 tahun yang lalu, dan sos ini sementara ini masih utuh 18.700.000. Tapi untuk kegiatan hari ini menggunakan sisa 2-3 kali reuni dan keuntungan kaos ini kemarin kita hitung pas-pasan. Cuma setelah kita evaluasi, loken ya pertemuan semacam ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah beberapa teman kita yang sedang ada cobaan, sakit dan sebagainya, maka lalu kita mengevaluasi dan mengundang tadi penceramah untuk mendoakan kita semuanya. Termasuk kegiatan ini video, jadi ada tambahan. Tapi insya Allah dansos itu masih sangat banyak ya, walaupun hari ini ada kegiatan dan kegiatan itu tidak memungut dari semua anggota. Dan insya Allah hari ini dengan segala hormat dan segala kerendahan hati panitia, mohon nanti teman-teman yang kebetulan hari ini seperti Mas Soleh dari Bumiayu, Bu Sayu Suhairini yang suaminya sedang gerah, dan Tanti Yati yang kemarin dirawat. Maaf kalau hari ini dengan sangat terpaksa kami titip untuk apa itu? Nuning siapa ya? Naning. Sri Kaya kok sakit? Naning berarti yang jalan jeruk ya? Bahkan di Selawi. Naning berarti itu nanti Bu Jamila. Dengan segala hormat tolong sampaikan amanat kita semua untuk teman-teman yang sedang ada ujian, karena situasi demikian ini kami mungkin ya tentu dengan berbagai macam situasi akhirnya dengan sangat terpaksa kita titipkan nggih Mas Marno nggih untuk Mas Soleh, nanti yang talang Bu Sayu bisa titip Jamila sendiri, untuk Mbak Tanti Yati satunya lagi
Naning nanti kita titipkan pada Mas Tovan ya. Itulah teman-teman semua dengan rasa penuh tanggung jawab. Maka dari itu kepada rekan-rekan semua, mohonlah yang belum sempat silakan di tahun 2021 untuk sekedar menyisihkan. Ya, kalau tadi yang ketiga memberi makan dana utuh, dalam artian utuh itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan kita semua. Untuk itu teman-teman, kita batasi hari ini pertemuan maksimal sampai jam 13 maksimal, agar perjalanan kami mengelola kepercayaan panjenengan itu tidak menyimpang atau kita mengarah kepada hal yang semakin baik lagi. Untuk itu teman-teman semua, kami atas nama pengelola mohon maaf nggih, kami memang secara rutin tidak bisa melaporkan, tapi insya Allah setelah pelaksanaan ini biar saudara bendara mereng-reng ke semuanya untuk dilaporkan ke grup kita itu. Nah monggo kepada teman-teman silahkan, kami sangat membuka atas masukan-masukan dari saudara semua. Mas Warnadi, Mas Bambang, Mas Tovan, Mas Mulyo, Mas Waryo, Mas Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan syukur alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di rumah makan apa ini Pak Bu Citu ya, dalam keadaan sehat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman keilmuan. Ya, rekan-rekan, karena mengingat waktu yang dibatasi, pada dasarnya untuk reuni kali ini juga bagus sekali ya, keuangannya tidak menggunakan. Jadi hal yang bagus ini mohon untuk dilanjutkan ya, mohon untuk dilanjutkan. Jadi acaranya untuk rekan-rekan, kami ingin memperkenalkan diri ya, bukan sing lalen kemudian sultoni gering ya numpak CB ya udah sip. Jadi saya ingin mengenalkan diri lah, barangkali saya sering ketemu ya, karena hampir setiap minggu saya di sini, tapi orangnya itu biasanya kelalen kayak. Demikian saja perkenalan dari kami. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam lat. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya. Usara nyetrum ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumarno dari Bumi Ayu. Bukan nasi kenal. Saya hanya mengusulkan karena dana masih cukup, bulan depan bulan lagi. Ya namanya usul ya. Ya, hanya itu saja. Saya minta doa kepada teman-teman semuanya, yaitu suaminya Mbak Eli lagi sakit parah, Mas Jenal juga sakitnya di kepala itu kayaknya kalau bicara nyambung putus, makanya istrinya sangat keberatan diajak. Ya, kalau Mas Soleh kemarin kabar terakhir saat mau pembagian rapot, tanda tangan rapot jajakan nggak bisa, berarti kondisinya cukup parah. Dan biasanya setiap Jumat itu selalu di samping saya, sudah 5 Jumat tidak ketemu. Jadi mungkin parah itu ya. Hanya itu saya mohon pada teman-teman kemarin, terutama kepada teman panitia, kemarin saya membuat sebuah gebrakan kayaknya jengket, dan orang sungguh orang jengkel aku tuh, orang jengkelan, hanya seperti apa
apa namanya gerakan saya atau emosi saya seperti ini, kok kayaknya nggak ada tanggapan. Alhamdulillah, berarti Langasing Jengkel ngimbangi saya. Padahal saya juga tidak marah. Itu. Jadi saya ingin seperti ini, happy saja. Ya, tidak ada apa namanya, tidak ada unsur emosi, tidak ada unsur, terutama happy-nya, itu saja. Gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Segenap panitia mengucapkan mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Mudah-mudahan ada masukan di tahun-tahun yang akan datang kita dapat terselenggara. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.